Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Di kesempatan kali ini, gue mau bahas film tentang dua bersaudara yang mencari ibu kandungnya di kota terpencil. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa kota itu berbahaya. Film ini berjudul To Heads Creek 2019. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film berawal di sebuah toko daging. Terlihat seorang pria bernama Norman tampak keheranan menerima telepon dari orang tak dikenal bernama Mary Pierce. When did you make your order? Because we're having a bit of a sausage. Diceritakan Norman baru saja kehilangan ibu angkatnya Gabriella dengan penyebab yang tidak jelas. Acara pemakaman itu dihadiri para tamu dan saudara kembarnya Norman, Annabelle. Usai pemakaman, Norman dan Anna mulai membereskan barang-barang pribadi Gabriella untuk dibuang dan disimpan. Mum traced our family line all the way I back. stayed, Anna, because family means... Menemukan surat postal simpan di balik bingkai foto, mereka terkejut ternyata surat itu dari ibu kandung mereka, Mary Pierce, yang tinggal di kota terpencil To Heads Creek, Australia. If you sell the butchers. No, Bob Mueller, no. Tidak asing dengan nama itu, besoknya Norman memberitahu anak soal telepon di scene awal. Setelah berunding, mereka memutuskan sepakat pergi ke Australia menemui Mary. Okay. Sesampainya di bandara Australia, mereka melakukan pemeriksaan imigrasi dengan petugas Clive. That is my mother. Mum. Selanjutnya, mereka menaiki bis tur bersama para wisatawan. Pemandu wisata Apple menghimbau mereka untuk rileks dan menikmati perjalanan selama 10 jam. Smell like Norman! Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di To Heads Creek pada pagi hari. Kemudian mereka dipandu Apple untuk tur singkat ke balai desa dan beberapa toko terbengkalai. Rupanya semua toko itu milik Mary Pierce. Berpikir Mary orang kaya, lantas Anna segera mencari rumah Mary, sementara para rombongan menuju hotel. Setibanya di rumah Mary, mereka tidak menemukan siapapun, hanya bangunan kosong yang menyeramkan. Panik hampir terbunuh jebakan kapak besar, Normie langsung pergi dan menuju hotel. Di sana Anna menanyakan keberadaan Mary pada penduduk setempat. Mendengar nama Mary, pemimpin desa Hans memberitahu bahwa Mary sudah meninggal setahun yang lalu. Norman mengatakan ia sempat berbicara dengan Mary di telepon. Mengetahui itu, seketika Hans mengubah cerita bahwa Mary sebenarnya meninggal sehari yang lalu dan pemakaman akan diadakan pada esok hari. Tidak curiga sama sekali, mereka memutuskan menginap semalam. Usai menaruh barang, kemudian mereka berkumpul dengan yang lain di halaman belakang hotel. Apple yang merupakan penduduk setempat mengajak mereka untuk bersenang-senang dan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Setelah itu, mereka kembali ke kamar. Mendengar suara orang ngobrol di lantai bawah, Norman diam-diam mengupingnya. Secara bersamaan, Daisy gadis desa muncul mengagetkan Norman. Tahu Norman anak Mary, Daisy memberikan bingkai foto Mary dan memberitahu bahwa Mary seorang imigrasi juga seperti Norman. Langsung saja Norman memberitahu info itu ke Anna, tapi sayangnya Anna sudah bobo.
Tak lama Norman pun tidur juga. Akan tetapi warga desa Morris menikam pahanya. Untung saja Hans cepat datang menghentikan aksi Morris. Ketika Norman diobati oleh Daisy, ia menanyakan perkataan Morris yang menyebutnya pembunuh dan perebut. You should stay away from Morris. Ternyata kelahiran Norman dan Anna pada saat itu dianggap pembawa wabah yang membunuh semua baboy di peternakan milik Morris. Padahal Daisy dan Mary tahu alasan sebenarnya Morris selalu memperkaos para baboy. Nah, Morris melakukan hal itu untuk balas dendam. That's not what. Usai mengobati, Daisy langsung pergi. Namun sosok misterius menyerang Daisy. Keesokan harinya, Norman dan Anna menghadiri upacara kematian Mary bersama warga desa serta wisatawan. Ketika ingin mengubur jasad Mary, tanpa sengaja Eric menjatuhkan peti mati, menyebabkan tangan dan rambut Mary keluar. Melihat jasad itu tidak menyerupai ibunya, Norman mulai curiga. Kecurigaannya pun semakin menjadi saat melihat Clive tampak akrab dengan Hans. Dirasa ada yang gak beres, Norman menceritakan semuanya pada Anna. Karena Anna belum percaya, Norman mengajak Anna kembali ke pemakaman untuk menggali kuburan Mary. Anehnya, peti mati itu malah kosong. Takut terjadi sesuatu pada Mary, Norman mengajak Anna mencari keberadaannya. Tetapi Anna menolak. Tujuan ia datang sebenarnya untuk mendapatkan warisan. Namun nyatanya, rumah serta toko Mary menjadi hak milik desa. Dirasa sia-sia datang, Anna memilih meninggalkan tempat itu. Sedangkan Norman mencari Mary sendirian. Penasaran dengan rumah kosong dekat hotel, Norman mengeceknya. Tanpa diduga, di dalam terdapat Eric bersama jasad Gabriella. Entah dari mana ia bisa mendapatkan jasad itu. Tapi yang jelas saat ini ia harus segera menemukan Mary secepatnya. Di sisi lain, terlihat Anna sungguhan meninggalkan Norman. Ia pun menghubungi polisi. Tapi ketika menyebut to Heads Creek, polisi langsung menutup teleponnya. Supir bis memberitahu bahwa percuma saja Anna meminta bantuan karena semua ini operasi pemerintah. Warga desa to Heads Creek sengaja dibayar pemerintah untuk membunuh para imigran dan mengubah tubuhnya menjadi sosis, di mana nantinya akan digunakan pemerintah Australia untuk keuntungan mereka. Menyadari Norman dalam bahaya besar, Anna bertekad untuk kembali ke desa menyelamatkan Norman. Di lain tempat, Norman yang berada di hotel menemukan gadis Vietnam terikat serta beberapa paspor. Sadar ada yang datang, Norman buru-buru lari ke belakang hotel dan masuk ke gudang. Saat menelusuri, tiba-tiba Norman dikagetkan warga desa yang menuju ke arahnya. Segera ia bersembunyi. Yeah, of course. Ternyata itu Apple dan warga desa lain. Tanpa sepengetahuan mereka, Norman bersembunyi di dalam mesin penggiling baru. Sialnya, mereka ingin menyalakan mesin itu hingga... Untung saja mesin itu belum tercolok. Sekarang mereka bingung karena nanti malam mereka harus merayakan pesta. Entah pesta apa itu. Tapi di sini Hans memutuskan untuk menunda saja. Tidak pernah melewatkan pesta, mereka jelas tidak setuju. Di tengah keributan, Morris datang memberitahu gadis Vietnam kabur. Hans, Eric, dan Clive langsung mengejarnya menggunakan mobil bak. Sedangkan Noah dari kejauhan melempar bumerang. Tepat sasaran, bumerang itu mengenai kepalanya dan tewas. Kemudian mereka yang menyadari kehadiran Norman di dapur hotel menangkapnya. Begitu Norman tersadar, ia mendapati dirinya terikat dan berada di acara pesta. Ternyata pesta yang dimaksud adalah pembuatan sosis manusia sekalian mukbang. Terungkap warga desa ini kumpulan kanibal. Di tengah kemeriahan pesta, apesnya mesin penggiling tersumbat. Karena itu Noah memanggil bantuan.
The big boy 3000's all clogged up. We should have bought a Kenwood. Kesempatan itu pun Norman gunakan untuk meraih pisau yang tergeletak di rumput. Akan tetapi, Anna memukul Jen hingga terpental. Lalu dia segera menyelamatkan Norman dan pergi dari situ. Belum lama mereka pergi, Apple dan yang lain kembali. Marah mendapati putrinya Jen tewas, mereka segera mengejarnya. Di tengah pengejaran, Norman dan Anna berpisah. Dari balik pohon, Hans muncul. Ia mengajak Norman untuk bekerja sama melawan Apple dan gengnya, serta mengakui dirinya adalah ayah kandung Norman dan Anna. I would never eat my own life. Apple memenggal kepala Hans. Di waktu yang sama Mary muncul bersama Anna, menimpuk Apple hingga pingsan. Who is she? Situasi yang sudah semakin kacau, Mary lalu membawa kedua anaknya ke rumah. Sementara itu, Apple yang menemukan rambut Mary semakin emosi telah ditipu Hans. Untuk memancing Mary datang, mereka menyandra Daisy. Setibanya di rumah, Mary mengajak mereka ke tempat persembunyiannya di balik lemari. Ia meminta maaf karena sudah menitipkan mereka kepada Gabriela sahabatnya. Sejak kepergian mereka, warga desa menjadi kanibal dan memburu para imigran. Karena itu, Mary dan Daisy yang anaknya juga terancam. Namun untung saja, Hans suaminya berhasil memalsukan kematian Mary, sehingga Daisy boleh dibiarkan hidup. Itulah mengapa Mary bersembunyi selama ini. Menyadari Daisy dalam bahaya besar, mereka kemudian mempersenjatai diri untuk menyelamatkannya. We have to think. The same. Tanpa sengaja Norman terkena jebakan gantung. Secara colongan, Eric memanah paha Anna. Lantas Mary membalasnya dengan melempar kampak ke kepalanya. Hal itu pun langsung memicu pertempuran di antara kedua belah pihak. Sebagian warga berhasil dibunuh Mary dan Anna. Setelah lepas dari jebakan itu, Norman segera membebaskan Daisy. Mary mengorbankan diri sehingga bumerang itu mengenai perutnya. Sedangkan Anna tertangkap oleh Noah dan dibawa ke gudang. Mementingkan keselamatan Anna, Mary menyuruh Norman pergi. Di gudang, Norman melihat Anna terikat di dalam mesin penggiling. Sadar kabel mesin itu belum dicolok, Norman dan Daisy segera menyerang Noah. Menyaksikan Noah suaminya tewas, Apple menodongkan busur panah ke mereka. Because she's a bitch. Oh, she's Tanpa Apple sadari, Mary diam-diam menyelinap masuk ke gudang saat ia ingin menyergap Apple. Sebelum Apple membunuh mereka, tiba-tiba saja supir bus datang membantu Mary. Karena sudah muak dengan Apple, ia memanah dadanya dan melemparnya ke mesin penggiling. Setelah kejadian yang mereka alami, mereka kemudian meninggalkan kota itu, sedangkan supir bis tetap tinggal membereskan kekacauan di desa. Film berakhir dengan memperlihatkan keluarga Mary buka warung kopi, dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Two Heads Creek. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys.